Halo semua, kami dari kelompok 53 KKN periode 80 Universitas Atmajaya Yogyakarta di Desa Sumber Agung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang beranggotakan saya Citra Windra Naomi dengan NPM 180324291 dari Program Studi Manajemen. Halo, nama saya Christian Calvin. NPM saya 180323905. Saya dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Francisca Meliana Putri dengan NPM 1804240118 dari Program Studi Akuntansi. Halo, perkenalkan nama saya Lois Maria dengan NPM 1804244447 dari Program Studi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Bulan Cantika Pratiwi Simbolon dengan NPM 19071042 dari Program Studi Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Diagata Silvi dengan NPM 1808081911 dari Program Studi Biologi. Perkenalkan, nama saya Arjenius Samuel Rango dengan NPM 170512679 dari Prodi Ilmu Hukum. Halo, saya Benita Kumalasari, NPM 180513099 dari Program Ilmu Hukum. Hai, perkenalkan nama saya Jessica Lili dengan NPM 181124435. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Halo, perkenalkan saya Ridwina Dian Isnaini dengan NPM 180117395 dari Program Studi Arsitektur. Kami, kelompok 53, akan menjelaskan tentang program kerja potensi desa yang kami harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Sumber Agung. Desa Sumber Agung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas, seperti sawah, kebun singkong, dan kebun jagung. Padi, singkong, dan jagung yang menjadi potensi desa kemudian dapat diolah dan dikembangkan menjadi sebuah tepung. Tepung dapat menjadi sebuah pilihan untuk mengembangkan potensi desa Sumber Agung karena pembuatan tepung yang mudah dan hemat biaya. Selain itu, tepung merupakan bahan baku pembuatan makanan yang sering digunakan di Indonesia, seperti pada kue, bihun, jajanan pasar tradisional, dan lain sebagainya. Desa Sumber Agung juga mengembangkan sebuah agrowisata pembuatan tepung yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pembuatan tepung yang mudah dan sederhana dapat menjadi hal yang menyenangkan sekaligus menambah pengetahuan bagi wisatawan. Kemudian, berikut merupakan profil Desa Sumber Agung. Desa ini memiliki luas daerah sebesar 6,35 km persegi dengan jarak desa ke kecamatan 2,3 km dan jarak desa ke kabupaten 5,7 km. Jumlah pedukuhan di Desa Sumber Agung sebanyak 17 pedukuhan dan jumlah RT sebanyak 94. Jumlah penduduk total Desa Sumber Agung sebanyak 15.557 yang terdiri dari jumlah penduduk perempuan sebanyak 7.713 dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.844. Fasilitas di Desa Sumber Agung juga cukup lengkap, seperti adanya fasilitas keuangan, yaitu Bank Bantul, Bank PBD, Bank Mandiri, Bank PTN, dan Bank BRI Unit Jetis. Fasilitas keagamaan berupa GKJ, musola dan masjid, fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas, puskesmas pembantu, dan beberapa apotik. Serta fasilitas pendidikan yang lengkap dari jenjang TK hingga SMA atau SMK. Terdapat juga fasilitas transportasi umum yang memiliki rute yang telah ditentukan, yaitu bis umum. Untuk mengembangkan pertanian, maka Desa Sumber Agung menawarkan sebuah agrowisata pertanian, yaitu dibukanya kawasan khusus terkait tanaman padi, singkong, dan jagung yang didesain semenarik mungkin untuk dapat dikunjungi. Wisatawan yang berkunjung ke agrowisata pertanian akan disuguhkan dengan kegiatan terjun langsung ke area sawah atau pertanian untuk menanam dan memanen padi, singkong, dan jagung sesuai dengan musimnya. Selain itu, wisatawan juga dapat ikut merasakan secara langsung membuat tepung dari beras, singkong, dan jagung, serta wisatawan juga dapat membawa pulang hasil olahannya. Berikut merupakan desain agrowisata yang telah kelompok kami rancang.
Terdapat beberapa wilayah pertanian yang kami pisahkan, yaitu biru area pertanian beras, kuning area pertanian singkong, dan oranye merupakan area pertanian jagung. Luas area agrowisata adalah 4.000 meter persegi, dengan akses keluar masuk kendaraan melalui gerbang area parkir yang kemudian pengunjung dapat membeli tiket pada area retail, pada sebelah kiri pintu masuk. Selanjutnya, terdapat 2 titik area toilet, yaitu pada sebelah kanan pintu masuk dan pada area belakang musola. Kemudian, bangunan utama yaitu rumah produksi dan area jemur terdapat di samping musola yang di depannya terdapat sebuah pendopo. Tema utama dari bangunan ini secara keseluruhan adalah close to the nature, yang dalam bahasa Indonesia berarti dekat dengan alam. Karena bangunan ini berada di dekat pemukiman penduduk dan area pertanian, maka jarak antar bangunan dibuat tidak terlalu berdesakan agar mendapatkan kesan yang luas. Selain itu, penerapan tema pada setiap bangunan yaitu dengan menggunakan material-material yang dapat memberikan sirkulasi udara maupun cahaya yang baik. Di setiap area juga terdapat banyak vegetasi agar memberikan kesan hijau dan teduh seperti alam. Area parkir memiliki luas 1.000 meter persegi dengan kapasitas parkir 2 bus, 8 mobil, dan 30 motor. Dengan retribusi parkir sebesar Rp2.000 untuk motor, Rp5.000 untuk mobil, dan Rp10.000 untuk bus. Terdapat berbagai vegetasi untuk mengurangi polusi di area parkir ini, sekaligus sebagai pembatas antar area. Selanjutnya, terdapat 2 titik toilet pada area agrowisata, yang setiap titiknya terdiri dari 2 toilet wanita dan 2 toilet pria dengan luas masing-masing ruang 4 meter persegi dan biaya Rp2.000 sampai Rp3.000 untuk MCK. Setelah gapura masuk, terdapat area retail dengan luas 60 meter persegi yang menjual tepung, sekaligus sebagai loket penjualan tiket untuk memasuki area agrowisata. Di sampingnya terdapat musola dengan luas 144 meter persegi. Bangunan utama yaitu rumah produksi memiliki bentuk letter U. Pada area di sekitar rumah produksi terdapat banyak vegetasi alami dan buatan, serta taman pada area tengah bangunan. Material pintu dan jendela banyak menggunakan material kaca agar dari dalam ruangan tetap dapat melihat ke arah luar. Terdapat juga roster dengan berbagai bentuk dan ukuran agar udara dapat tersirkulasi dengan baik. Rumah produksi terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, area produksi yang berisikan alat-alat pembuatan tepung. Yang kedua, gudang yang berisikan bahan baku tepung yang telah dipanen dan dijemur. Kemudian ruang packaging sebagai ruang pengemasan tepung, dan kantor untuk keperluan administrasi. Di samping rumah produksi terdapat area penjemuran yang berada tepat di samping gudang agar memudahkan langkah penjemuran dan penyimpanan. Selanjutnya, pada area agrowisata terdapat sebuah pendopo yang memiliki ukuran 20 meter x 20 meter. Pendopo ini merupakan salah satu area open space yang dapat memadai kegiatan para wisatawan untuk berkumpul maupun mengadakan sebuah kegiatan. Pada setiap sisi pendopo terdapat vegetasi yang beraneka ragam, guna mengurangi tingginya temperatur sekitar dan mendukung tema Close to the Nature. Pada area depan pendopo juga terdapat sebuah taman yang dilengkapi dengan area bersantai dan dapat digunakan oleh para wisatawan agrowisata. Di area bersantai ini juga terdapat berbagai jenis vegetasi yang berguna agar menyejukkan area sekitar, sehingga wisatawan dapat merasa nyaman ketika bersantai. Demikian penjelasan dari kami mengenai program kerja potensi desa berkaitan dengan agrowisata pertanian, padi, singkong, dan jagung di Desa Sumberagung.
Semoga program kerja dari potensi desa yang kami buat ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa Sumberagung. Terima kasih.